kedepannya ketika koin-koin ini semua melakukan proof of stake, beralih dari proof of work ke proof of stake, dan melakukan smart contract, di saat itulah cara investor, cara kita mendapatkan uang di dunia kripto sudah berubah dari trading menjadi join mining pool. Karena apa? Kalau trading ada resiko naik turunnya harga, mining tidak ada resikonya. Hai guys, kembali bersama saya Sensen Chandra, founder dan CEO dari Hewan Accessories. Oke, pada video kali ini kita akan membahas apa itu mining, terutama mining coin. Oke, kok bisa kita menambang koin di dalam internet? Oke, nah jadi begini. Sekarang ini ada dua cara untuk melakukan mining, yaitu yang pertama POW, Proof of Work, dan yang kedua adalah POS, Proof of Stake. Oke, nah jadi sebenarnya sekarang ini kebanyakan orang mining menggunakan POW, di mana mereka menggunakan PC itu untuk ikut mining. Oke, cuman mining itu bukan berarti kita masuk ke dalam dunia internet, kita masuk ke dalam jaringan blockchain untuk membuat koin kita sendiri, membuat koin baru. Bukan seperti itu. Jadi kebanyakan orang masih salah paham bahwasanya mining itu adalah kita masuk ke dalam jaringan blockchain, terus kita mining, kita cari koin baru, terus kita bikin koin itu menjadi sebuah koin. Misalnya contohnya dijadiin sebagai koin Bitcoin atau sebagai koinnya Ethereum. Bukan seperti itu. Mining bukan seperti itu. Mining itu adalah dimana kita itu sebenarnya bertugas hanya sebagai validator. Bertugas sebagai validator. Jadi mining itu prosesnya seperti ini. Jika kita ingin mining Bitcoin, maka kita masuk ke dalam poolnya Bitcoin. Kita join ke dalam poolnya Bitcoin, ke dalam perusahaannya Bitcoin. Oke, jadi tugas kita adalah menjadi validator. Misalkan ketika Bitcoin membentuk transaksi baru, yaitu koin baru ini perlu divalidasi. Nah, kitalah bertugas sebagai validatornya untuk memvalidasinya, kemudian mengupdate-nya ke jaringan blockchain untuk dikirim ke seluruh node di seluruh jaringan blockchain agar menjadi valid gitu loh. Nah, jadi sebenarnya mining itu adalah kita memvalidasi transaksi baru, koin baru yang dibentuk oleh Bitcoin, kemudian kita update ke blockchain, ke jaringan blockchain, ke seluruh node blockchain yang ada untuk di update supaya menjadi valid gitu loh ya. Nah, makanya pertanyaannya begini, kalau kita jadi validator, bagaimana cara menentukan validatornya gitu loh? Karena sekarang ini kan yang jadi masalah adalah ketika sebuah transaksi baru terbentuk, satu transaksi terbentuk, oke? Yang mau menjadi validatornya itu banyak, ada ribuan validator menunggu untuk memvalidasi satu transaksi baru ini, satu koin baru ini. Nah, gimana nentuinnya? Nah, disinilah ditentuin dengan, kalau proof of work ditentuin dengan worknya, yaitu apa? Menggunakan PC, terus PC-nya itu dipakai untuk men-solve puzzle rumus matematika yang rumit, dan siapa yang duluan selesaiin, dia yang terpilih sebagai pemenang untuk menjadi validator. Nah, itulah yang dimaksud dengan mining. Oke? Jadi mining ini adalah sebuah perlombaan. Mining ini adalah sebuah perlombaan. Jadi ketika sebuah transaksi baru terbentuk, sekaranglah waktunya untuk menentukan siapa yang berhak untuk memvalidasi. Dan cara menentukan pemenangnya adalah dengan siapa yang paling cepat men-solve rumus matematikanya itu loh. Dan itulah proof of work. Jadi work, bukti kerja, oke? Jadi setiap orang yang berhasil men-solve duluan, dialah yang berhak menjadi validator. Oke, itu proof of work. Oke, nah jadi sebenarnya bahasa sederhananya, mining itu adalah sebenarnya kita bekerja untuk perusahaan Bitcoin sebenarnya. Ya kan? Kenapa? Karena kita hanya bertugas sebagai validasi, bertugas sebagai validator untuk memvalidasi. Oke, nah setelah kita berhasil memvalidasi, dan berhasil mengupdate ke jaringan blockchain, maka kita akan mendapatkan imbalan berupa koin, tapi yang tentunya bukan satu biji. Imbalan itu berupa 0,0 berapa koin itu yang sudah ditentukan gitu loh. Oke, nah sekarang kita akan bahas ke proof of stake. Oke, nah seperti yang tadi kita bahas, proof of work itu kan menggunakan PC, sehingga menggunakan daya listrik yang sangat besar. Karena PC itu harus nyala 24 jam, harus menggunakan AC supaya PC-nya itu tahan panas. Jadi itu menguras energi listrik yang sangat besar. Makanya banyak
negara itu melarang penambangan koin gitu loh. Nah, makanya sekarang ini dikembangkanlah yang namanya proof of stake. Proof of stake. Oke, jadi proof of stake ini adalah sama seperti proof of work untuk memvalidasi juga. Jadi memvalidasi transaksi baru, yaitu koin baru yang terbentuk untuk diupdate ke seluruh node di jaringan blockchain. Oke, hanya saja cara menentukan pemenangnya itu beda. Di proof of work ditentukan dengan yang duluan men-solve puzzle matematika itu. Kalau di proof of stake ditentukan dengan siapa yang stake atau mengunci koin atau amount USDT paling banyak dan paling lama, itulah yang dijadikan sebagai pemenang untuk memvalidasi transaksi baru yang terbentuk di dalam blockchain. Oke, nah jadi bedanya di situ. Sehingga dengan proof of stake kita tidak perlu menggunakan PC, kita hanya perlu mengunci koin dan USDT kita untuk dijadikan sebagai perlombaan. Oke, nah makanya di sini ada perbedaan yang mencolok antara proof of work dengan proof of stake. Proof of work karena menggunakan daya listrik yang tinggi, maka biaya pembentukan sebuah koin itu sangat mahal dan lambat, sangat lambat sekali. Makanya kemarin waktu tanggal 30 ketika Bored Ape menjual lahan digitalnya yang bernama Otherside, itu mereka membeli dengan ApeCoin, dan ApeCoin itu menggunakan jaringannya Ethereum. Oke, dan saat ini Ethereum belum selesai migrasi dari POW ke POS. Akibatnya biaya transaksinya itu, akibatnya transaksi yang terjadi karena banyak kan 55.000 NFT terjual untuk apa, atau 55.000 bidang lahan virtual itu terjual dalam bentuk NFT. Itu jaringan ETH itu nggak sanggup nampung, akibatnya itu sangat lambat dan mengakibatkan gas fee-nya, biaya gasnya, biaya transfernya itu jadi sangat mahal. Satu transaksi itu bisa sampai sekitar 1.000 US dollar gitu loh. Sedangkan kalau Tron sendiri menggunakan TRC20 itu cuma di bawah $1 gitu loh, dan itu cepat, sangat cepat sekali, bahkan bisa melayani jutaan transaksi dalam hitungan jam. Oke, nah jadi inilah perbedaan mencoloknya antara proof of work dan proof of stake. Dan kedepannya setiap koin itu dinilai bagus atau enggak bukan hanya dari market cap, tapi yang kedua itu dari transaksinya cepat atau enggak, dan yang ketiga biaya transaksinya mahal atau tidak. Ya sama seperti bank lah. Kalau misalnya kita mau transfer ke luar negeri, biaya transfernya sebuah bank itu mahal, maka kita akan mencari bank lain yang lebih murah. Kira-kira seperti itu, simple. Oke, nah jadi kedepannya semua koin itu akan beralih dari proof of work ke proof of stake. Karena apa? Karena yang pertama tadi, kecepatan transaksi, murahnya biaya transaksi itu sangat-sangat penting bagi sebuah koin. Oke, jadi bisa dibilang sangat penting buat persaingan. Oke, nah seperti kasus yang kemarin yang Otherside, karena biaya transaksi Ethereum sangat mahal, akibatnya ApeCoin mulai mengajak kerjasama Matic. Oke, jadi Matic adalah salah satu koin metaverse yang bagus menurut saya karena dia murah dan juga cepat transaksinya. Jadi Matic ini, jika Anda ingin menyimpan sebuah koin untuk jangka panjang, Matic boleh dipertimbangkan. Oke. Sekarang kita akan lihat dengan proof of stake peluang bisnis apa yang muncul untuk kita. Oke, nah kalau proof of work, ketika di zaman proof of work, kita kalau mau ikut mining itu harus punya modal gede, Pertama kita harus beli PC-nya, dan itu sangat mahal. PC itu dari kisaran 60 sampai ratusan juta tuh ada. Kenapa semakin mahal? Kenapa beda-beda PC-nya? Karena semakin mahal berarti hardware-nya itu semakin bagus untuk mempercepat kerjanya dalam men-solve puzzle matematika di jaringan blockchain itu loh. Oke, semakin murah ya semakin lambat kerjanya. Oke, nah makanya sedikit orang bisa ngikutin peluang mining proof of work ini. Nah, di proof of stake kita tidak perlu PC, sama sekali. Kita hanya perlu
mengunci uang kita, mengunci USDT kita dan koin kita ke wallet kita. Hanya saja seperti yang tadi saya bilang, untuk menentukan pemenangnya itu kan diukur dari penguncian koin paling banyak atau USDT paling banyak plus paling lama. Nah, tentunya kita yang modal kecil nggak mungkin bisa menang. Berapa banyak ratusan ribu staker itu di luar yang punya modal begitu besar. Jadi gimana supaya kita bisa mendapatkan peluang di proof of stake ini? Makanya muncul yang namanya smart contract. Jadi kita bisa melakukan smart contract, yaitu kontrak pintar dengan sebuah mining pool perusahaan yang tugasnya bisnisnya itu mining coin, oke? Karena si pemilik mining pool ini juga memerlukan kekuatan karena dia tahu saingannya banyak. Jadi makanya dia bentuklah mining pool, mengajak semua orang untuk join ke mining poolnya dia dengan apa? Dengan meminjam kekuatan itu. Kekuatan itu adalah koin yang di stake dan USDT yang di stake, gitu loh. Nah, jadi smart contract ini hampir sama seperti MLM. Karena apa? Karena dia mining poolnya itu kan berharap kita pinjemin kekuatannya ke dia supaya nilai stake-nya dia itu kan paling tinggi, sehingga bisa mendapatkan hak validasi, mendapatkan kemenangan untuk menjadi validator kan. Nah, jadi di sini smart contract ini kita hanya perlu menaruh atau mengunci uang kita berupa koin dan USDT di sebuah wallet. Kemudian kita melakukan smart contract dengan mining pool tersebut. Jadi di dalam smart contract ini, kontrak pintar ini, kita tidak perlu mentransfer uang kita atau koin kita, USDT kita atau koin kita ke mining pool tersebut. Dia hanya perlu mengakses, bukan mengakses wallet ya, mengakses node-nya kita, node walletnya kita untuk meminjam angkanya. Jadi dia tidak perlu menggunakan koin kita atau USDT kita untuk mining. Dia hanya perlu meminjam angkanya supaya angka stake-nya dia di blok jaringan, di blockchain itu bisa tinggi, makin banyak orang yang ikut dia makin tinggi, sehingga memiliki kesempatan besar untuk menang sebagai validator. Oke, makanya inilah peluang bisnis masa depan. Karena kedepannya semua koin akan melakukan hal yang sama. Oke, dan yang sekarang ini yang saya ikutin itu adalah Tron. Oke, mining poolnya Tron. Jadi kalau Anda lihat hari ini Tron itu lagi naik gila. Di saat Bitcoin menembus support, koin-koin lain ikut terseret, Tron naik. Saya masih ingat ketika saya mulai ikut join mining pool Tronnya ini, harganya masih 0,06 sekian. Sekarang sudah 0,08, hampir 0,09 US dollar. Jadi sangat cepat sekali. Jadi kita bisa sambil mining sambil ngumpulin Tron untuk masa depan. Karena Tron ini pasti dia akan menjadi sebuah koin yang sangat dipakai di banyak tempat. Oke, karena terbukti Tron terus berinovasi dan dia yang pertama, bahkan jaringan dia yang pertama di POS ya, diikuti oleh EOS ya, koin EOS juga. Dia selalu melakukan inovasi yang membuat jaringannya itu selalu cepat, banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, banyak digunakan oleh koin-koin lain gitu loh jaringannya. Oke, karena murah dan cepat. Nah, jadi kedepannya ketika koin-koin ini semua melakukan proof of stake, beralih dari proof of work ke proof of stake dan melakukan smart contract, di saat itulah cara kita mendapatkan uang di dunia kripto sudah berubah dari trading menjadi join mining pool. Karena apa? Kalau trading ada resiko naik turunnya harga, mining tidak ada resikonya. Karena apa? Mining itu sudah pasti dapat per 12 jam sekali. Ya kalau di Tron itu 12 jam sekali Anda mendapatkan hasil mining. Oke? Nah, jadi kedepannya cara orang mendapatkan uang di dunia kripto itu sudah beda. Dan dengan proof of stake ini dan smart contract ini diyakinin koin-koin itu akan naik lagi. Karena apa? Setiap orang tuh melihat kesempatan ini, melihat peluang ini, sehingga mereka berburu koin. Koin apa yang ingin mereka stake, koin apa yang ingin mereka mining. Oke, sehingga mereka akan membeli koin itu untuk di stake. Nah, disitulah koin-koin itu akan mulai naik lagi. Oke, dan fungsi koin sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Silahkan lihat di channel kita. Fungsi koin itu apa, kedepannya itu seperti apa. Yang pasti sekarang ini adalah kesempatan atau peluang yang baik dari proof of stake. Anda boleh manfaatin. Oke, karena sekarang ini kita lihat ya kan, isu perang ini membuat koin-koin itu sangat bahaya. Bahkan kemarin BTC, Bitcoin tuh
nembus support multi-mania, dan bukan diyakini dan kemungkinan sangat besar akan turun sampai ke level 30.000 US dollar. Oke, di bulan Mei ini, Oke, jadi cara paling aman adalah gimana? Mining. Oke, hanya saja kalau Anda mining menggunakan PC yang modalnya gede, mining menggunakan smart contract modal berapapun sudah bisa, karena kita join mining poolnya orang. Dan itu aman nggak? Aman. Kenapa? Kita menaruh uang kita di dompet kita hanya perlu dikunci, nggak perlu ditransfer ke mining pool. Jadi kapan jam kita mau menggunakan uang ini bisa. Maksudnya menggunakan uang ini maksudnya gimana? Misalnya contohnya kita mau membeli sesuatu nih di sebuah website, ya kan, dan website itu menerima pembayaran stablecoin seperti USDT. Ya bisa, kapan aja tinggal kita transfer. Bukan pengajuan loh ya. Kalau toko kripto, Indodax, Anda withdraw itu dalam bentuk pengajuan, makanya nggak bisa langsung. Perlu waktu 1x24 jam. Ya biasanya sih cepat. Hanya saja itu bukan transfer, itu pengajuan. Kalau wallet ini yang Anda kunci untuk ikut mining pool, itu Anda bisa transfer kapan aja tanpa pengajuan. Anda mau transfer sekarang, misalkan Anda mau belanja di luar negeri, ya kan, Anda perlu bayar dan Anda menggunakan USDT-nya, bisa kapan aja, 2 menit nyampe ke penerima. Nah inilah enaknya peluang bisnis di mining pool ini, peluang bisnis di smart contract ini benar-benar aman loh. Terus Anda bertanya, loh kalau begitu kenapa kita bisa ikut join mining pool? Karena seperti yang tadi saya bilang, untuk mining itu kan ditentukan dengan perlombaan. Siapa yang menjadi pemenang, dia menjadi validatornya. Jadi mereka tuh nggak perlu modal untuk mining, nggak perlu modal. Mereka cuma perlu angkanya loh, yang membuat angka mereka itu menjadi paling tinggi di jaringan blockchain untuk ditentukan sebagai pemenang. Nah, makanya ketika melakukan smart contract, kenapa disebut dengan smart contract? Karena ini ajaib. Dia hanya perlu menghubungkan node kita. Jadi ketika kita join sebuah mining pool, kita harus aktifkan node kita dulu. Caranya gampang, ada di video yang saya taruh di deskripsi video ini. Ketika node kita sudah terhubung dengan node mining pool, maka angka yang ada di wallet kita itu sudah berada di mining pool ini. Jadi uangnya itu nggak digunakan, hanya dipakai angkanya untuk menaikkan angka stake-nya itu loh, supaya menjadi pemenang. Nah makanya di sini sangat aman, dan semua koin kedepannya akan begitu. Nah jadi inilah kesempatan kita untuk mendapatkan uang tanpa resiko trading dan tanpa resiko uangnya ditransfer ke mining pool. Oke? Makanya saya yakin mining pool ini, smart contract ini akan booming 6 bulan sampai 12 bulan ke depan, apalagi kalau Ethereum sudah selesai migrasi dari POW ke POS. Dan menurut berita yang saya dapat, Ethereum itu akan selesai di bulan 7. Tanggal pastinya belum tahu, mungkin di awal bulan 7, mungkin di akhir bulan 7. Dan di saat itu kan banyak tuh koin yang menggunakan jaringannya Ethereum, akan banyak lahir mining pool koin-koin selain daripada Tron dan EOS. Ya, dan Ethereum juga akan banyak. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya Fresh Cut Diamond. Itu baru launching kemarin. Jadi kita bisa stake koin ini dengan mengunci Ethereum, dengan mengunci koin BNB, dan mengunci USDT. Itu masih di KuCoin ya, di walletnya KuCoin. Oke. Nah, jadi sekarang ini adalah kesempatan. Karena apa? Seperti yang saya bilang, mining pool memerlukan pengumpulan komunitas. Dan komunitas ini terbentuk dengan MLM, oke, multi level marketing. Oke, jadi Anda punya kesempatan untuk ikut join mining pool ini, mendapatkan uang dari modal Anda sendiri. Kalau modal Anda kecil, Anda bisa ajak teman-teman Anda. Oke, dan ini aman, sangat aman. Seperti yang saya bilang, uangnya, koin dan USDT Anda itu berada di wallet Anda sendiri. Oke, tidak dipakai, hanya minjem angkanya aja dari node ke node. Oke, node itu apa? Node itu adalah komputer di dalam jaringan blockchain. Karena blockchain ini tidak menggunakan server, sehingga tidak bisa dihack. Ya kan, kalau Anda lihat film-film seperti You See Me, ya kan, yang dimana mereka kalau mau mencuri data sebuah perusahaan, mereka harus datang ke perusahaan itu dulu, datang ke gedung perusahaan itu, harus ke pusat servernya, dicolok ke komputernya. Nah ini enggak. Inilah kehebatan jaringan blockchain, tidak ada pusat servernya. Oke, makanya di sini aman. Dompet Anda aman, uang Anda dan koin Anda ada di dompet Anda dan bisa ditransfer kapan aja. Jadi sangat aman. Oke. Jadi jika Anda ingin mendapatkan uang dari dunia kripto, Anda bisa beralih dari trading ke smart contract.
Jadi jika Anda lihat Tron hari ini tuh naik tinggi sementara yang lain lagi turun, itu Tron naik hampir belasan persen, sekarang udah mau mendekati 0,09 USDT. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya semakin banyak orang yang tertarik dengan Tron, semakin banyak peminatnya. Bahkan saya mendapatkan info dari manajemen Tron bahwasanya sekarang ini penggunanya itu sudah naik dari 90 juta menjadi 100 juta user yang memegang koin Tron. Oke, nah ini merupakan koin yang sangat bagus untuk di mining. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan lonceng supaya ketika saya upload video baru Anda tidak ketinggalan. Oke? Salam sukses Indonesiaku.